Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas latihan 3.4 tentang dilatasi. Matematika kelas 9 halaman 179. Sorry, it's DJ. Nomor 1, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Dilatasi itu artinya diperbesar atau diperkecil, gitu ya. Oke, coba kita perhatikan A, B, C, D, E, F. Coba kita perhatikan yang 1A ini. Apakah yang biru ini diperbesar atau diperkecil daripada yang merah? Iya. Ya, yang biru ini adalah diperbesar berapa kali daripada yang merah. Berarti ini adalah dilatasi. Coba yang B. Yang biru ini, yang kecil ini, apakah diperbesar, diperkecil daripada yang merah? Ya, diperkecil ya. Diperkecil berapa kali daripada yang merah. Berarti itu adalah dilatasi. Coba perhatikan yang biru yang ini. Apakah ini diperbesar atau diperkecil daripada gambar yang merah? Bukan dilatasi ya, melainkan ini adalah diputar atau rotasi. Yang D, apakah yang biru ini diperbesar atau diperkecil daripada yang merah? Ya, diperbesar ya, berarti ini adalah dilatasi juga. Coba yang E, apakah yang biru ini diperbesar berapa kali daripada yang gambar warna merah? Diperbesar ya, berarti ini juga adalah dilatasi. Coba yang 1F, apakah yang biru ini diperbesar daripada gambar yang warna merah? Bukan ya, tapi ini adalah dicerminkan ya. Ini pencerminannya di sini. Kita ambil tengahnya. Nah, ya. Jadi ini adalah pencerminan, bukan dilatasi. Nomor 2. Gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar berwarna merah. Tentukan faktor skala dan jenis dilatasinya. Oke, kita perhatikan gambar yang ini. Nah, kalau kita perhatikan ini didilatasi terhadap pusat 0,0 ya. Ini pusat 0,0. Nah, sekarang kita cari faktor skalanya atau pengalinya. Kita lihat titik A-nya. Titik A-nya itu di 1,3 ya. 1,3, terus dia diperbesar ke A aksen di 2,6. Ya, 2,6. Kalau kita perhatikan titik X-nya. Titik X-nya kan kita bandingkan 2/1. 2/1. Berarti dia 2. Coba kita lihat yang titik Y-nya 6/3 sama dengan 2. Nah, kalau sama seperti ini artinya titik A itu akan titik A yang merah diperbesar 2 kali ya, diperbesar 2 kali. Jadi kita bisa buat A aksen itu sama dengan 2 kali A. Nah, jadi 2,6 itu diperbesar 2 kali daripada 1,3. Oke. Sekarang kita cek titik B-nya. Di titik B itu dia berarti 4,3. 4,3. Terus B aksennya di 8,6. Nah, coba perhatikan. Apakah sama? Berarti 4 ke 8 2 kalinya. 3 ke 6 berarti 2 kalinya juga. Berarti B aksen itu sama dengan 2 kali daripada B. Berarti sama ya seperti ini. Oke, sekarang yang terakhir yang C aksen. Yang C 1,1 menjadi C aksennya 2,2. Nah, ini juga sama ya. C aksennya itu berarti 2 kali daripada C. Berarti benar bahwa ini adalah merupakan dilatasi dengan faktor skala 2 ya, faktor skala 2 dan didilatasi terhadap pusat 0,0. Oke,
Jadi pusat 0,0 dan diperbesar 2 kali. Nah, kita bisa gambar seperti ini. Nah, inilah dia gambarnya. Ya. Jadi dia diperbesar, pusatnya di 0,0 dengan faktor skala 2 ya. Ini faktor skala 2. Oke. Nah, itu dia jawabannya. Sekarang kita perhatikan gambar yang sebelahnya ini. Nah, ini adalah X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kalau kita perhatikan juga ini, X-nya itu di min 4,4. Min 4,4. Menjadi X aksennya itu di 1 min 1,1. Nah, berarti kalau kita perhatikan di titik X-nya itu min 1 dibagi dengan min 4 sama dengan 1/4 ya. Coba kita cek yang Y-nya. Y-nya juga 1/4 sama dengan 1/4. Artinya berarti X aksen itu sama dengan 1/4 kali daripada X. Artinya diperkecil ya, diperkecil 4 kali daripada yang merah ini. Makanya dia menjadi lebih kecil seperti ini. Coba kita cek yang titik Y-nya juga. Jadi titik Y-nya di min 4,4 nya juga sama. Min 4, min 4. Dia menjadi di min 1, ya aksennya di min 1, min 1. Nah, ini juga sama ya, berarti Y aksennya itu sama dengan 1/4 kali daripada Y. Oke, terakhir coba kita cek. Z-nya di 4, min 4 berubah menjadi Z aksen di 1, min 1. Nah, ini juga sama, Z aksennya berarti 1/4 kali daripada.
Kalau faktor skalanya itu lebih besar dari 1, berarti itu diperbesar. Ya, diperbesar. Ini artinya diperbesar 4 kali. Nah, ini kita bisa buat juga yang B aksennya menjadi 4,16. Nanti teman-teman bisa gambar sendiri ya. C aksennya menjadi 12,3. Jadi dia diperbesar 4 kali. Itu artinya. Sekarang yang B. Ini titik GHJ-nya dengan faktor skala 0,25. Berarti ini kalau dia faktor skalanya itu antara 0 dan 1 atau desimal atau pecahan, maka itu diperkecil ya. Jadi jenis dilatasinya itu diperkecil. Jadi ini kita bisa buat G aksennya menjadi 0,25 itu adalah 1/4. 1/4 dari min 2 berarti ini minus setengah ya. Terus ini juga sama minus setengah. Sekarang yang H aksennya. H aksennya berarti di 1/4 kali min 2. Ini juga minus setengah. Koma 1/4 kali 6. Berarti itu 3/2 ya. 3/2. Terakhir di J aksen. 1/4 dari 2 itu setengah. 1/4 dari 6 berarti itu 3. Oke, inilah dia yang B. Sekarang yang C. QRST dengan faktor skala sepertiga. Nah, ini juga diperkecil ya, diperkecil. Berarti ini Q aksennya nanti menjadi sepertiga kali min 3, min 1,0. R aksennya di sepertiga kali min 3, min 1,2 ya. Sekarang S aksen, sepertiga kali 4, jadi 4/3 ya. Sepertiga kali 6, berarti itu 2. Terakhir T aksennya sepertiga kali 4 itu 4/3, 0. Nah, inilah dia bayangan daripada QRST ya. Nanti teman-teman bisa menggambarnya sendiri. Oke. Jadi yang A itu diperbesar 4 kali, yang B diperkecil 0,25 dan C juga diperkecil sepertiga. Oke, itulah dia jawaban dari nomor 3. Nomor 4, garis TU berkoordinat di T 4,2 dan U 0,5. Setelah didilatasi, bayangan yang terbentuk memiliki koordinat di T aksen 6,3 dan U aksennya 12,11. Tentukan faktor skala yang digunakan. Nah, sekarang kita cek ya, berapa faktor skalanya. Jadi kita lihat aja titik X-nya itu. Titik X-nya kita lihat dulu ya yang dari T. T-nya tadi 4,2 berubah menjadi T aksennya di 6,3. Oke. Sekarang kita lihat titik X-nya 6/4, ini sama dengan 3/2. Oke. Kalau titik Y-nya apakah sama atau tidak? Nah, ini juga sama. Ternyata sama-sama 3/2 ya. Nah, sama dengan yang ini. Oke, berarti ini udah sama 3/2 kali ya. 3/2 kali dapat titik T. Berarti ini T aksennya kita bisa buat 3/2 kali dapat titik T. Nah, sekarang kita cek yang U. U-nya itu di 0,5. Dia berubah menjadi di U aksen di 12,11. Kita cek X-nya. X-nya ternyata 12,0. Nah, ini tak hingga ya. Terus Y-nya itu 11/5. Nah, tidak sama dengan yang T dengan T aksen 3/2 kali. Artinya yang nomor 4 ini bukanlah tentang soal dilatasi ya. Ini ada salah soal mungkin di titik U-nya ya. Jadi ini salah soal ya. Oke. Nomor 5, segitiga KLM berkoordinat di titik K 12,4, L-nya 4,8 dan M-nya 8,8. Setelah 2 kali didilatasi berturut-turut yang berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama, bayangan akhirnya memiliki koordinat di K aksen-aksen 3,1 dan L aksen-aksen 1,2 dan M aksen-aksen 2,2. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk didilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K aksen-aksen, L aksen-aksen, M aksen-aksen. Jadi dia
2 kali didilatasi ya. Nah, sekarang kita lihat faktor skalanya. Jadi dari K 12,4 menjadi K aksen-aksennya di 3,1. Oke. Jadi ini kita dapat berarti dia dari titik X-nya itu 3/12 sama dengan 1/4. Untuk titik Y-nya 1/4. Nah, ini juga sama ya, sama-sama 1/4. Nah, ini berarti faktor skalanya itu adalah 1/4. Oke, berarti ini K aksen-aksennya itu adalah 1/4 kali daripada K. Kita coba titik yang lain, L-nya 4,8 berubah menjadi L aksennya di 1,2. Sama nggak? Apakah 1/4 kalinya? L aksen-aksen itu sama dengan, kalau kita perhatikan sama ya, 1/4 kali daripada L. Coba yang M aksen-aksen. M aksen-aksen itu M aksen di 8,-8 berubah menjadi di M aksen-aksen 2,-2. Nah, ini juga sama ya. Jadi M aksen-aksen itu sama dengan 1/4 kali daripada M. Jadi ini adalah faktor skalanya, jadi K-nya itu adalah 1/4. Oke. Nomor 7, gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci pada dinding. Nah, seperti gambar di bawah ini. Menurutmu mana yang lebih besar? Apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu yang membentuk gambar kelinci? Nah, kalau bentuknya gambar seperti ini, terus senter itu mempunyai jarak yang jauh daripada tangan, maka bayangannya akan menjadi lebih besar ya, seperti diperbesar. Oke, jadi ini adalah diperbesar berapa kali ya, karena jarak senternya itu lebih jauh daripada jarak tangannya. Oke, itu jawaban yang A. 7B. Jika dihubungkan dengan dilatasi, merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan pada percobaan tersebut. Nah, lampu senter ini adalah sebagai pusat ya, sebagai pusat yang akan memperbesar atau memperkecil. Jadi ini adalah pusat dilatasinya. Terus yang C. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang jari tangan ya 7 cm, sedangkan panjang bayangannya di dinding 14 cm. Berapakah faktor skalanya? Berarti faktor skalanya itu adalah 2 kali ya. 2 kali daripada jari tangan. Jadi kalau jari tangannya 7 cm, berarti bayangannya 14 cm. Jadi diperbesar 2 kali. Jadi faktor skalanya itu adalah 2. Yang D, jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter, menurutmu apa yang akan terjadi pada bayangannya di dinding? Apakah hubungannya dengan faktor skala? Jika tangan kita digerakkan mendekati lampu senter, maka bayangan di dinding itu akan semakin besar ya, akan semakin besar. Berarti faktor skalanya juga nanti lebih besar ya, lebih besar. Oke, itulah dia jawabannya. Nomor terakhir, nomor 8. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudut di A 6,12, B -9,3 dan C 6,6. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut. A didilatasi dengan menggunakan faktor skala sepertiga dengan pusat titik asal, kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Oke, supaya lebih gampang kita buat cara cepatnya ya. Oke, kita jawab. Oke, kalau dia di X, Y, pertama di titik X, Y, terus didilatasi dengan faktor skala, saya buat Fs-nya itu sama dengan 3. Oh salah, Fs-nya itu adalah sepertiga, berarti dia sepertiga kali atau diperkecil ya. Maka nanti ini menjadi sepertiga X, sepertiga Y. Nah ini dia. Terus kemudian dirotasikan
dirotasikan RT. Nih saya buat RT-nya. Dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. SAJ. Nah, nanti berubah menjadi ini kita balik. Jadi sepertiga Y, min sepertiga X. Nah, inilah dia nanti akhirnya ya. Kita langsung ke sini aja. Contohnya kita praktekkan saja. Kalau titik A-nya itu di 6,12, maka nanti bayangan akhirnya A aksen-aksennya berubah menjadi ini, sepertiga Y. Sepertiga Y, ini Y-nya 12, sepertiga dari 12, 4. Ya, seperti itu. Terus, min sepertiga X, berarti min sepertiga kali X-nya 6. Berarti itu min 2. Nah, berarti bayangan akhirnya titik A itu di 4,-2. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa juga cari yang titik B-nya, min 9,3. Oke, kita cari B aksen-aksennya. Jadi, sepertiga dari 3, 1. Min sepertiga dari min 9. Jadi, min 3 ya. Jadi positif 3. Nah, jadi positif 3. Nah, inilah dia jawaban dari B. Sekarang yang terakhir, yang C. Kalau C-nya itu 6,-6, maka nanti C aksen-aksennya berubah menjadi sepertiga dari min 6, min 2, min sepertiga dari 6, min 2 juga. Nah, inilah dia. Inilah jawabannya A aksen-aksen, B aksen-aksen, C aksen-aksen sebagai bayangan daripada segitiga ABC. Nah, itulah jawaban daripada 8A. Sekarang kita ke yang B. Didilatasi dengan menggunakan faktor skala 2 dengan pusat titik asal. Kemudian ditranslasi 2 min 1. Setelah itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini ada 3 kali ya. Nah, kita bisa buat seperti yang tadi. Kita buat rumus cepatnya dulu biar lebih gampang nanti kita menjawabnya ya. Oke, kalau dia X, Y, setelah itu dilatasi dengan faktor skalanya 2. Berarti ini artinya 2X, 2Y. Oke, setelah itu dia ditranslasi ya. Ditranslasi atau digeser. Saya buat nih, translasi di 2 min 1. Translasi itu artinya penjumlahan ya. Berarti nanti ini kita bisa buat 2X tambah 2, 2Y kurang 1. Oke, setelah itu dicerminkan itu berarti refleksi ya. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti nanti apanya yang berubah? Titik X-nya yang berubah ya. Menjadi min 2X kurang 2. Titik Y-nya tetap 2Y kurang 1. Nah, inilah dia nanti fokus kita. Oke, nah sekarang kita cari. Berarti kalau titik A-nya di 6,12, nanti karena 3 kali transformasi berarti A aksen. Jadi aksennya 3, kita buat aja langsung ke sini ya. Min 2 kali X, 6. Min 2 kali 6, min 12. Min 12 kurang 2, min 14. Nah, ini dia, min 14. Lebih cepat ya. Sekarang yang ini, titik Y yang kita cari. 2Y kurang 1. 2 kali Y, Y-nya itu 12. 2 kali 12, 24 kurang 1. Jadi 23. Nah, inilah dia hasil akhirnya. Pengerjaan kita lebih mudah ya, lebih efektif sekarang. Sekarang kita cari yang B-nya. Kalau B-nya itu di min 9,3, maka nanti B aksennya di min 2 kali min 9, berarti 18 kurang 2, 16. Nah, titik X-nya sekarang ke titik Y. 2Y, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Berarti titiknya 16,5. Terakhir di yang C. C-nya adalah 6,-6. Berarti nanti C aksennya di
Min 2 kali 6, min 12. Min 12 kurang 2, min 18. Udah, sekarang yang terakhir, yang titik Y. 2 kali Y, min 6. 2 kali min 6, min 12 kurang 1, min 13. Nah, inilah dia bayangan daripada segitiga ABC ya. 4, min 14,23, 16,5, dan min 18,13. Nah, itulah dia jawaban daripada 8B. Seperti itu ya. Oke, itulah dia pembahasan daripada latihan 3.4 tentang dilatasi halaman 179 sampai 182. Jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya agar tugas-tugas kalian boleh selesai semuanya. Oke, sampai di sini video pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.